Kepada Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya, Evan Data Hidayat dan rekan saya untuk mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Penerapan Fajitopsis dalam Rekomendasi Mata Pelajaran Peminatan pada Kurikulum Merdeka. Penelitian ini merupakan studi kasus di SMA Unggulan Cendrawasih Foundation, Bangharjo. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kurikulum Merdeka Belajar oleh Kemdikbudristek. Yang kedua, pemilihan mapel bagi siswa kelas 10 akhir sebagai salah satu penerapan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, pengambilan keputusan hanya didasarkan pada pemikiran subjektif. Yang keempat, kemajuan IoT menjadi solusi dari mayoritas permasalahan di zaman sekarang. Dan yang terakhir, fajitopsis digunakan sebagai metode alternatif dalam pengambilan keputusan dengan pemeringkatan yang sistematis. Dari latar belakang tersebut, kami menentukan rumusan masalah berupa bagaimana penerapan fajitopsis dalam pemilihan mata pelajaran pada kurikulum Merdeka, dan juga bagaimana implementasi metode fajitopsis dalam pemilihan mata pelajaran pada penggunaan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, memasuki bagian studi pustaka, fajitopsis mengatasi masalah pengambilan keputusan dengan pembentukan matriks. Nah, metode ini sudah diterapkan pada beberapa penelitian terdahulu. Misalnya yang pertama, pada penilaian mahasiswa berprestasi. Penelitian ini menggunakan perbandingan antara penilaian dengan metode Fajit dan juga dengan angka. Penelitian menghasilkan bahwa metode Fajit dianggap lebih efisien, lebih objektif, dan juga lebih sederhana. Yang kedua adalah pemilihan karyawan terbaik pada PT Delta Dunia Tekstil yang menggunakan pemeringkatan berdasarkan pada kriteria nilai karyawan. Nah, himpunan pada Fajit ini digambarkan pada kurva bawah seperti pada gambar di sini. Pada metode penelitian, kami melalui 8 tahap. Yang pertama yaitu pencarian data, yakni berupa nilai mata pelajaran kelas 10. Yang kedua adalah analisis data. Yang ketiga adalah pengambilan sampel, yaitu sebanyak 12 siswa. Yang keempat adalah proses klasifikasi yang dilanjutkan dengan pembuatan program dengan bahasa C++. Kemudian kami menyimpul data hingga keluarlah output data. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan yang kami bagi menjadi 2 subbab. Subbab pertama yaitu proses penelitian. Yang tahap pertama dari subbab ini yaitu kami melakukan pencarian terhadap data nilai siswa kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023 yang kami dapatkan dari pihak kurikulum sekolah. Setelah itu kami melakukan perhitungan terhadap nilai rata-rata kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023 pada seluruh mata pelajaran peminatan yang nantinya akan kami gunakan pada proses input data. Selanjutnya kami melakukan pembuatan program berbasis fajitopsis dengan menggunakan aplikasi kode blok. Selanjutnya kami melakukan input data pada program yang dimana input data sendiri terdiri atas data nilai sampel dan juga nilai rata-rata seluruh siswa kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Yang terakhir, program yang otomatis akan menghasilkan output berupa rekomendasi mata pelajaran pilihan sebanyak 40 mapel per sampelnya. Sebab kedua yaitu faktor yang mempengaruhi rekomendasi output. Yang pertama ada nilai sampel setiap mata pelajaran. Yang kedua ada nilai rata-rata seluruh siswa kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023. Yang ketiga ada urutan mata pelajaran pada program. Urutan mata pelajaran pada program di sini didasarkan kepada fokus pembelajaran di SMA Unggulan Cendrawasih Foundation Bangharjo yang berbasis sains. Tentunya dari ketiga faktor di sini memiliki bobot yang berbeda-beda. Dengan bobot tertinggi terdapat pada nilai sampel setiap mata pelajaran dan bobot tertinggi kedua terdapat pada nilai rata-rata seluruh siswa kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023 dan bobot terakhir terdapat pada urutan mata pelajaran pada program. Dari penelitian yang kami lakukan didapatkan hasil dan kesimpulan berupa output yang bergantung pada faktor pengaruh rekomendasi mata pelajaran peminatan. 3 dari 12 sampel diantaranya yaitu C1 menghasilkan output biologi, matematika, TIK, dan kimia. C2 menghasilkan output bahasa Indonesia, TIK, ekonomi, dan biologi. Sedangkan C3 menghasilkan output bahasa Indonesia, sosiologi, fisika, dan ekonomi. Pengambilan keputusan dengan penggunaan fajitopsis dapat menjadi dasar objektif dalam membantu siswa untuk merekomendasikan mata pelajaran pilihan.